Shalom. Tuhan, shalom buat Pastor Felix yang telah hadir dalam persekutuan pada malam hari ini. Mari kita siapkan setiap keberadaan kita, setiap hati jiwa. Kita hampiri setiap jiwa kita. Rayakan dan sucikan, kuduskan kami Bapa. Sebelumnya kita awali dengan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih untuk penyertaan Kau sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Kami akan mengikuti persekutuan pada malam hari ini, Bapa. Kiranya Tuhan yang sucikan dan kuduskan setiap hati kami, Tuhan. Kami memberikan memujian nama Engkau semakin lagi Tuhan. Agar pujian dan penyembahan semakin indah di hadapan Engkau. Karena kami percaya Yesus, kita hidup karena anugerah daripada Engkau. Engkau yang akan pegang terus tangan kami, Bapa. Mari kita angkat pujian. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu yang mengubah. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang tangan kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.
melayani setiap ucapan syukur anak-anak-Mu Tuhan. Setiap kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan. Karena kami hidup adalah anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Engkau. Kami mengucap syukur untuk kesehatan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk persekutuan malam ini Tuhan. Kami siap untuk mengagungkan nama Engkau lebih lagi Tuhan. Beracaralah Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Demi pengantara putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita angkat setiap hati kita. Kita memuji lebih lagi karena kasih setia Tuhan nyata atas setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, percayalah Allah sanggup, Allah mampu, dan Allah setia, dan kita percayai itu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya mari kita memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan dengan segenap hati, dengan setiap iman, kasih setia Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Katakan Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan lebih lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati. Kita akan mendengarkan setiap firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara melalui setiap firman-Nya pada malam hari ini. Dalamnya kasih Tuhan tak terukur. Kuasanya tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya.
angkat setiap penyembahan pada malam hari ini. Berikan penyembahan yang terbaik, karena Tuhan disukakan atas setiap penyembahan pada malam hari ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, katakan Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. katakan lebih lagi dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, Pengorbanan yang termulia, Kau telah menyelamatkan setiap kami Bapa. dengan darah yang tercurah. Ampuni setiap kami Bapa. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Angkat pujian, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. seumur hidupku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku aku mau menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidupku
Bapa, ini setiap penyembahan anak-anak-Mu yang berkumpul pada malam hari ini Tuhan. Setiap ucapan syukur atas anugerah Engkau. Engkau telah menyelamatkan setiap anak-anak Engkau malam hari ini Tuhan. Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan setiap firman-Mu melalui Pastor Felix, kiranya Tuhan yang akan urapi, yang akan jamah setiap keberadaan Pastor Felix Tuhan, agar menyampaikan setiap firman-Mu, setiap kebenaran daripada Engkau. Berikan kami seorang murid Tuhan, yang duduk diam mendengarkan setiap teguran yang daripada Engkau. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada kemuliaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Pastor Felix. Teman-teman yang terkasih, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Temanya sangat indah. Temanya juga sangat relevan untuk kita bahas sekarang ini. Yang menarik hari ini adalah saya melihat singernya luar biasa. Puji-pujiannya luar biasa. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Tema hari ini adalah apakah orang yang tidak dibaptis bisa diselamatkan. Mari kita baca 1 Timotius bab 2 ayat 1 sampai dengan 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Pertama-tama, aku nasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman yang terkasih, banyak orang bertanya, apakah kalau tidak Katolik, tidak dibaptis, tidak bisa masuk surga? Apakah orang-orang yang di luar gereja itu bisa diselamatkan? Dan itu sering dipersoalkan. Mempersoalkan hal ini penting, berarti kita ingin menjadi orang yang bangga akan iman Katolik kita. Untuk menjawab hal ini, kita lihat Konsili Vatikan kedua. Lumen Gentium nomor 16. Sebab mereka yang tanpa bersalah ini tidak mengenal Yesus dan gerejanya, dan dengan tulus hati mencari Allah, dan dengan rahmat berusaha melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu dikenal dari suara hati mereka dan diwujudkan dalam perbuatan nyata.
Saya akan mulai dengan sebuah pengalaman. Ada suami dan istri. Mereka bukan Katolik. Pada suatu suami istri itu, mereka berlari bergegas menuju puncak hotel untuk menyelamatkan dari kebakaran besar. Sampai di puncak hotel, mereka baru sadar bahwa hanya ada satu tempat dari helikopter yang menyelamatkan itu. Suaminya itu bergegas menuju helikopter itu untuk mendapatkan tempat satu-satunya itu dan meninggalkan istrinya sendirian. Kemudian helikopter itu mulai terbang. Istrinya meneriakkan sesuatu kalimat kepada suaminya. Kira-kira apa yang dikatakan oleh istrinya itu? Coba renungkan, kira-kira apa yang dikatakan oleh istrinya itu pada suaminya? Pasti banyak orang bilang, kamu brengsek, kamu jahat, kamu egois, kamu tidak tahu malu, mentingkan diri sendiri. Ternyata yang dikatakan oleh istrinya bukan demikian. Dia meneriakkan kata-kata berikut ini. Pak, jaga baik-baik anak-anak ya. Memang benar. Api yang membakar tadi menghanguskan semua hotel itu, termasuk istrinya. Dan suaminya pulang ke kampungnya, mulai mengurus anak-anaknya yang masih balita. Bapak itu mulai merasakan betapa beratnya sebagai seorang ibu. Dia harus menyiapkan makanan, memandikan, kemudian menyuapinya, mengantar dan menjemput anak-anak itu. Setelah berselang bertahun-tahun lamanya, Iran juga luar biasa berkat Tuhan. Anaknya jadi semuanya. Satu jadi dokter, satu lagi jadi pengusaha yang sukses. Dan yang satu masih kuliah sambil bekerja. Anak yang bungsu itu pada suatu hari membersihkan kamar papanya. Dia kaget. Di situ menemukan buku harian bapaknya. Bapaknya itu menulis demikian. Mama, istriku yang tersayang, sebenarnya saya ingin engkau yang mendapatkan tempat di helikopter itu. Tetapi saya terpaksa meninggalkan engkau terbakar sendirian karena demi anak-anak kita. Kalau kita berdua terbakar dan mati, anak-anak kita tidak ada yang ngurusnya. Anak itu baru tahu bahwa papa dan mamanya pergi ke hotel itu adalah untuk menginap dalam rangka untuk ke dokter, periksa rutin, karena istrinya atau mama anak itu menderita kanker yang sangat ganas dan tinggal 3 bulan lagi divonis hanya bisa hidup. Anak itu begitu terharu. Bagaimana ayahnya dengan tetesan air mata yang luar biasa membesarkan mereka dengan beban mental yang luar biasa. Anak itu akhirnya menelepon kakak-kakaknya dan mereka bertiga berlutut di kaki papanya untuk mengucapkan syukur atas perjuangannya untuk membesarkan mereka. Saya tanya, apakah
Bapak Ibu yang bukan Katolik dan tidak pernah dibaptis itu masuk neraka. Bayangkan masuk neraka atau tidak. Kalau sampai masuk neraka berarti Allah kita adalah Allah yang kejam. Padahal Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Bukan karena salah mereka sendiri, sehingga mereka itu tidak mengenal Yesus. Mungkin keluarganya atau lingkungannya. Tetapi dia mencari kehendak Allah. Dia punya suara hati dan mewujudkan dalam perbuatan yang nyata, yaitu berkorban, penuh tanggung jawab. Saudara-saudariku yang terkasih, nah, kita percaya bukan karena salahnya sendiri, mereka tidak mengenal Yesus dan tidak mengenal gerejanya. Tetapi dia mencari Allah, melakukan kehendaknya, dan mewujudkan dalam tindakan nyata. Andaikan dia mengenal Yesus, siapa dia, mungkin dia sudah dibaptis. Lalu pertanyaan kita, bagaimana bahwa Yesus satu-satunya pengantara Allah dan manusia? Nah, memang benar, Yesus tetap satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Nah, hanya saja mereka yang tidak bisa mengenal Allah tadi, tidak bisa mengenal Yesus, karena lingkungannya, keluarganya, tetapi dia berusaha mengabdi Allah menurut keyakinan atau agamanya sendiri, dapat selamat. Berkata apa? Jasa Yesus juga. Mereka diselamatkan juga atas jasa Yesus Kristus. Karena apa? Kita yakin bahwa Yesus itu adalah mendamaikan antara Allah dan manusia. Dan dia itu menebus dosa-dosa manusia. Nah, karena itu kita sering mengatakan dalam misa, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Jadi dunia ditebus oleh Tuhan. Bayangkan kalau kita ini mempunyai ajaran hanya yang mengatakan hanya mereka yang percaya dan dibaptis dapat diselamatkan, yang lain tidak. Konsekuensinya besar sekali. Kenapa? Berapa banyak orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, atau ya mereka yang sebelum mengenal agama Kristen, apakah mereka juga masuk neraka? Kita punya orang tua, nenek moyang mereka dulu, yang mungkin mereka tidak Katolik, tidak dibaptis, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengabdi Allah, punya hati nurani. Dan juga banyak suku pedalaman di tempat saya masih ada. Mereka itu tidak mengenal Yesus. Dia punya agama yang agama dulu, tapi mereka sangat baik, rukun, saling membantu. Pasti Yesus juga menyelamatkan mereka. Dan kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang kejam, Allah yang penuh belas kasihan. Kalau kita menghakimi bahwa mereka ini orang-orang yang di luar gereja Katolik tidak bisa diselamatkan, mereka bisa. Kita akan menjadi seperti orang Yahudi zaman Yesus. Kalau orang nggak disunat, orang yang tidak
mengikuti tradisi mereka, karena mereka percaya bahwa mereka keturunan Abraham, mereka itu adalah orang kafir. Nah, kita ingat ini, Matius 12 ayat 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat telah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Lalu pertanyaan kita, kalau begitu sama saja kita dengan atau agama kita itu dengan agama lain. Sama enggak? Saya kira enggak. Artinya apa? Bahwa seorang yang beriman seharusnya menganggap agamanya itu paling baik dan paling benar. Dan kita percaya juga bahwa kita ini, agama kita juga yang paling baik dan benar. Kenapa? Ketika Anda yang dibaptis, Anda dan saya dibaptis, yang menarik adalah janji keselamatan Tuhan itu pasti. Anda dan saya masuk surga. PD Paulus itu masuk surga semua. Itu janji Tuhan. Nah, bahwa agama kita, agama Katolik, Kristiani ini punya Yesus yang bukan menunjukkan jalan menuju keselamatan, tapi Yesus itu adalah jalan keselamatan. Nah, dan karena Yesus, yang menarik di sini adalah mempersatukan kita dengan Allah secara mesra. Jadi kalau kita dibaptis, berarti kita ini milik Yesus, milik Allah sendiri. Coba kalau milik sendiri ya milik Yesus ya paling pasti istimewa toh. PDKK, Santo Paulus adalah milik Kristus, berarti istimewa. Maka masuk surga duluan. Pasti jaminan Tuhan. Kedua, kita taat pada ajaran Yesus. Dalam firman-Nya, akhirnya apa? Kita punya warisan kehidupan abadi. Sudah pasti. Oh, yang lain kan bisa diselamatkan. Kalau kita sudah pasti. Mereka diselamatkan karena apa? Karena apa? Jasa Yesus. Karena mereka tidak mengenal Yesus bukan karena kesalahan sendiri. Kalau mereka tahu, pasti dia dibaptis. Karena itu, Konsili Vatikan kedua mengajarkan kepada kita bahwa orang untuk selamat itu bisa tanpa menjadi Kristiani atau dibaptis. Tetapi tidak mengurangi tugas kita memperkenalkan Injil kepada segala bangsa. Kita bisa mengajak mereka kalau mau menjadi orang Kristiani untuk mengalami keselamatan Tuhan yang pasti. Markus 16 ayat 15. Pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah,
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu hari ini diingatkan pada kita bahwa bagaimanapun orang lain diselamatkan tetap melalui jasa Yesus Kristus. Kemudian yang sangat sulit untuk diterangkan itu tadi, pergilah seluruh dunia, beritakanlah Injil, baptislah mereka. Ini mau mengatakan apa sebenarnya? Ini jangan diartikan harafiah, oh papaku gak dibaptis. Bayang nggak? Dia nggak mau jadi Katolik. Bahaya nggak kalau dia bilang, oh dia tidak dibaptis, berarti dihukum. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan di sini adalah menekankan betapa pentingnya pembaptisan dan percaya akan Yesus Kristus. Ini bukan memaksudkan bahwa orang yang dibaptis pasti akan binasa, bukan. Gitu. Tetapi ini penting sekali bahwa pembaptisan dan iman itu adalah sarana yang pasti untuk menuju keselamatan kekal. Nah, kita akan ingat, Gereja Katolik mengenal namanya baptis darah. Tahu nggak baptis darah? Baptis darah adalah orang yang sudah beriman kepada Yesus, dan sebelum dia dibaptis, dia dibunuh, menumpahkan darah demi iman, martir-martir yang belum dibaptis. Pasti dia masuk surga. Kemudian, baptis rindu. Apa artinya baptis rindu? Bukan sembarangan. Jadi hampir sama dengan baptis darah. Bedanya dia tidak menumpahkan darah. Dia rindu. Dia percaya bahwa Yesus adalah penyelamat. Tetapi sebelum dibaptis sudah kena COVID. Karena apa? Proses untuk menjadi Katolik begitu lama. Masuk surga. Tapi bukan sembarangan, ada syaratnya. Yang pertama adalah rindu, ingin dibaptis, rindu sekali. Bukan orang mau mati, nggak tahu, nggak pernah ikut katekumen, nggak pernah ke gereja, dibaptis, mau dibaptis. Karena apa? Supaya dapat pemakaman Katolik lebih murah. Bukan itu. Rindu dari hatinya. Yang kedua adalah bertobat. Bertobat. Hidupnya lebih baik setelah dia ikut katekumen. Tadi dia percayakan Yesus. Dan yang ketiga, melakukan perbuatan kasih karena iman itu. Ini namanya baptis rindu. Maka kita percaya berkat jasa Yesus, orang yang melakukan kehendak Allah dari hati nuraninya pasti masuk surga. Karena Yesus. Ingat, penjahat yang bertobat disalib sebelah kanan itu. Dia mengatakan apa? Ya Yesus, ingatlah akan daku. Jikalau engkau datang sebagai raja. Dia nggak pernah dibaptis itu. Tapi pada detik terakhir dia percaya. Benar-benar percaya. Benar-benar ingin menjadi murid Tuhan. Jawaban Yesus apa? Hari ini juga engkau ada bersamaku di Taman Firdaus. Menarik, kan? Jasa Yesus.
Kemudian bayi-bayi yang meninggal pun dibaptis. Kita percaya akan belas kasih Allah. Bayi-bayi itu masuk dalam kerajaan Allah. Apalagi di KJ, tempat kami berkarya, belum boleh dibaptis bayi-bayi di masa pandemi ini. Mereka meninggal dan masuk surga. Karena jasa Yesus belas kasih Allah. Kemudian kita lihat bagaimana ini. Bayi-bayi Bethlehem, ketika Herodes itu mencari Yesus, dia membunuh bayi-bayi itu. Ya, dia anggap aja kita pasti martir, baptisan darah. Karena Yesus yang dicari, mereka yang jadi korban. Mereka yang menumpahkan darah. Intinya bahwa kita harus bangga sebagai orang yang dibaptis dan percaya kepada Yesus. Karena Anda dan saya adalah anak Allah. Jaminan keselamatan yang sudah pasti. Namun demikian ketika kita dan semua yang dibaptis, tapi hidupnya tidak mencerminkan orang yang dibaptis, berlaku jahat, berbicara kotor, suka maki-maki, semuanya itu berarti kita kehilangan rahmat pembaptisan. Yang dimaksudkan bahwa kita jadi keselamatan, dibaptis dan percaya, berarti hidup kita itu tadi mentaati firman Tuhan. Dan hidup kita mencerminkan kasih Allah sendiri. Tapi kalau kita dibaptis itu ya malah hidupnya lebih jelek. Ternyata dia dibaptis karena hanya mengikuti temannya atau pasangannya dan menjadi penjahat. Ya dia kehilangan rahmat pembaptisan. Otomatis kehilangan rahmat pembaptisan. Jadi yang pasti surga tidak diberikan kepada dia. Maka Anda dan saya dibaptis, hidupnya lebih sukacita, lebih baik hati, lebih sabar, lebih murah hati, lebih dapat mengendalikan diri. Itu buah-buah roh yang ada dalam diri kita. Di luar gereja bisa ada keselamatan. Tapi melalui jasa Yesus Kristus juga, karena belas kasihannya, dengan syarat tadi, bahwa dia mencari Allah dengan tulus hati, melakukan kehendak Allah yang dikenal dengan suara hati, dan melakukan perbuatan nyata yang baik. Itu. Memang kita adalah orang yang sudah berusaha baik, tapi bisa jatuh dalam dosa. Karena itu apa? Disediakan rahmat pengampunan di tempat pengakuan dosa. Itu. Tapi kalau memang hidupnya sengaja egois terus, ya nggak mungkin masuk kerajaan Allah. Karena itu, kalau kita sudah dibaptis, mohon supaya kita berbuah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Bukan dengan jasa kita sendiri, tapi dengan bantuan Allah, bahwa kita semakin bertumbuh dalam 9 buah roh. Itu. Jika engkau mengasihi, nah maka orang akan mengenal bahwa kita adalah murid Yesus. Itu. Karena itu hari ini, saya tidak panjang, adalah kita bersyukur pada Tuhan karena kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus, menerima pembaptisan, mendapatkan jaminan hidup kekal. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita angkat pujian. Tuhan akan mengenapi setiap firman-Nya. Tuhan, Kau setia. Tuhan, Kau setia dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan jiwaku, pulihkan
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan lebih sungguh, Tuhan Kau setia. Tuhan, Kau setia dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan Serahkan hidupku, pulihkan pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. jadi bukti kebesaran-Mu, Jadi bukti kebesaran-Mu. jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara-saudariku, pejamkan matamu, biarkanlah rohmu, roh Allah membuka hatimu untuk merasakan Yesus yang menjamah hatimu. Tuhan mengatakan jangan khawatir dalam apapun juga. Sampaikanlah keinginanmu dalam permohonan dan ucapan syukur. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah anak-anak-Mu yang ada di sini, yang mengalami berbagai macam persoalan, terutama hidup mereka, pekerjaan mereka. Bapa yang kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih. Engkau mengirimkan Putra-Mu Yesus Kristus untuk datang menyelamatkan kami. Dalam hidupnya sungguh indah bahwa Yesus Putra-Mu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang buta, ia jamah dan menjadi dapat melihat. Yang lumpuh, ia jamah dapat berjalan. Bahkan orang yang mati, Engkau bersabda, maka bangkitlah ia. Bapa yang kudus, kami datang kepadamu, membawa berbagai macam persoalan, di mana hidup kami sudah hampir sempoyongan, hampir putus asa, karena pandemi yang begitu lama, yang menghancurkan banyak segi kehidupan. Tapi kami percaya Engkau sedang membentuk iman kami. Engkau mengizinkan ini terjadi, supaya kami semakin tergantung kepadamu. Bapa, jangan biarkan situasi ini lama sekali Tuhan. Kami rindu akan terang-Mu, rindu akan mujizat-Mu. Kami percaya Engkau akan memulihkan ini, karena Yesus Putra-Mu adalah Kau beri kuasa untuk menjamah, menghibur, menjadikan situasi yang kurang baik menjadi baik. Kami percaya Tuhan, bahwa melalui Yesus Putra-Mu, kami semua Kau pulihkan. Baik ekonomi kami, kesehatan kami, dan juga semua yang kami lakukan
pujian kami. Kami rindu Tuhan untuk ke gereja dengan hati yang tulus. Amin. Bapa yang kudus, kami percaya tidak lama lagi Engkau pulihkan. Karena Engkau, Yesus sendiri telah bersabda, kalau Engkau meminta sesuatu, percayalah seakan-akan sudah terjadi. Kami percaya Tuhan pasti akan terjadi pemulihan. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. kita semua diberkati dalam kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, walaupun kita memberikan persembahan secara online, seberapapun yang kita berikan, Tuhan disukakan untuk setiap persembahan yang kita berikan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan, melalui Pastor Felix Tuhan, untuk keselamatan yang boleh Kau berikan, untuk darah-Mu yang begitu mahal Tuhan, untuk keselamatan kehidupan kita. Tuhan akan memberkati Pastor Felix Tuhan, untuk setiap pelayanannya, setiap kesehatannya Tuhan, agar setiap yang mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Felix Tuhan, boleh Kau selamatkan Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan memberikan persembahan, Kau akan sucikan dan kuduskan setiap persembahan pada malam hari ini, agar persembahan kami yang kami berikan boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Amin. Mari kita iringin setiap persembahan kita dengan rasa apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan akan sediakan setianya. Yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah timbul, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekali terkasih, kita akan menutup setiap persekutuan online pada malam hari ini. Sebelumnya kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan. Engkau luar biasa atas setiap hidup kami Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima
bersyukur bagimu. Berikan sorak-sorai untuk kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kami persilakan Pastor Felix untuk menutup dalam doa dan berkat. Ya Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, di mana ratusan orang hari ini berkumpul untuk memuji Engkau. Bapa, pujian sederhana ini membuat kami semakin dekat dengan Engkau, dan kami bersyukur atas iman kami, bahwa kami adalah istimewa di hadapan-Mu. Dengan baptisan kami mendapatkan jaminan keselamatan. Semoga kami memelihara jaminan itu dalam hidup kami, senantiasa setia pada ajaran-Mu, dan kami pun sungguh-sungguh mencerminkan anak-Mu sendiri. Berkatilah kami dalam dunia yang penuh dengan godaan ini. Semoga kami tetap percaya dan taat kepadamu, sehingga kami tidak kehilangan rahmat keselamatan itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. saudara sekalian diberikan Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.